Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa rasulil huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang ibadah di dalam Islam secara pemahaman dan kekhususannya, dan juga terdapat beberapa rahasia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah asasiyah di dalam Islam yang dimaksud, al-maqsudu bil ibadati al-asasiyah bil islami hiya as-salatu was-siyam waz-zakah wal-hajj wa hiya bagiyatul arkanil Islam allati bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada kesempatan ini kita membahas tentang ibadah di dalam Islam, atau asas pokok ibadah di dalam Islam itu. Di antaranya yang tadi saya sampaikan, sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang paling utama, karena syarat dari ibadah semuanya tersebut adalah syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga pada kesempatan ini mari kita mengikuti tentang apa itu sholat, apa itu rahasia-rahasia dan ibadah sholat, dan apa tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya untuk sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Sebelumnya kita ketahui bersama, sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga di dalam beberapa kitab atau buku para ulama memberikan komentar atau penjelasan tentang sholat. Fahiya a'dhamul arkan al-arba'ah wa arfa'aha sya'nan id hiya sakinatun nafsi wa tuharatur ruhi wa madharul alaqatil haqiqati bainal makhluqi wal khaliq. Salat adalah bentuk pekerjaan atau ibadah yang derajatnya sangat besar atau paling tinggi kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam ibadah sholat tujuannya diantaranya ya idhiya sakinatun nafsi,
seseorang yang mengerjakan atau melakukan sholat, maka nafsunya atau jiwanya akan merasa tenang, damai, karena menghadap Sang Khalik, atau ada hubungan sambung silaturrahim atau silaturrahmi bainal khaliq wal makhluk. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta ampunlah atau meminta pertolonganlah kalian semuanya dengan sabar dan sholat. Karena sholat ini sakinatun nafsi. Yang kedua di sini diterangkan tentang wa tuharatur ruh. Ruh kita itu bisa kotor. Ruh kita bisa terdapat noda-noda yang akan merusak roh itu sendiri, sehingga apabila kita ingin roh kita menjadi bersih, maka kita menjalankan atau melakukan sholat, terutama sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu sendiri di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW menggambarkan sholat itu ibarat kita melakukan membersihkan diri atau mandi setiap 1 hari 1 malam. Kita melaksanakan pembersihan jiwa atau diri kita selama 5 kali. Kita bisa bayangkan apabila seseorang membersihkan diri, membersihkan badannya 1 hari 5 kali, maka akan selalu bersih. Begitu juga dengan roh kita, jiwa kita akan menjadi bersih apabila kita melakukan sholat ibadah. Karena di situ ada hubungan hakikiyatan bainal makhluqi wal khaliq. Fannasu yakununa fi astaqi ahwalihim wa aska awqatihim. Sehingga manusia di situ kondisinya baik secara jiwa, rohani dan jasmaninya menjadi bersih. Sehingga di dalam kesempatan ini para ulama menuliskan di dalam beberapa kitabnya atau di dalam buku-bukunya. Yang pertama, innas sholata fil islami manzilatan la ta'diluha manzilahu ayyati ibadatin ukhra fahiya imaduddin alladzi la yakumu illa bihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-shalah wa darwatu sanamihi al-jihadu bi sabilillah. Sungguhnya Islam, di dalam Islam terdapat sholat yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat adalah tiang agama, alladzi la yaqumu illa bihi. Tidak bisa berdiri agama itu kecuali kita menjalankan sholat 5 waktu. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Rasul amri al-Islam. Pokoknya perkara adalah Islam. Wa umudu as-sholah, dan tiang agama adalah sholat. Adapun keistimewaan atau puncaknya adalah al-jihadu fisabilillah, jihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya awwalu ma aujabahu Allah taala minal ibadah. Sehingga ibadah salat ini ibadah yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Anas, furidat as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi khamsina summa nukisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya Muhammad innahu la yubdilul qawla lidayya
wa inna laka bihadil khamsina. Salat adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perjalanan Isra Mi'raj sebanyak 50 rakaat. Lalu kewajiban 50 rakaat tersebut dikurangi sehingga menjadi 5 kali atau 5 kewajiban sholat satu hari Sabtu malam. Sehingga wahia awwalu ma yuhasibu alaihi al-'abdu, permulaan sesuatu perkara yang besok akan dihisab dari hamba Allah adalah sholatnya. Seperti sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluha jasairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Pertama kali sesuatu yang akan dihisab hamba-hamba Allah pada yaumul qiyamah nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka amal yang lain ikut baik. Dan jika amal-amal yang lain jelek, maka jika amal sholatnya jelek, maka amal-amal yang lain juga menjadi jelek. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga sholat ini ibadah yang sangat penting, yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat sendiri di dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mi'rajul mu'minin. Mi'raj, naiknya orang-orang mukmin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa rahasia-rahasia di dalam kita menjalankan ibadah sholat. Laqad amara al-islamu bi iqamatis shalah wal muhafadzati 'alaiha khamsa maratin fil yaumi wal lail. Islam sendiri memerintahkan atau mewajibkan untuk menjalankan sholat dan menjaganya, melakukan 5 waktu dalam satu hari satu malam. Wa ma dzalika illa litakuna musabbahan ruhiyan lil muslimin. Karena di situ terdapat bacaan tasbih atau ruhnya orang-orang muslimin, dan juga yatatahharu biha min ghaflati qalbihi. Dengan melaksanakan sholat akan membersihkan hati seorang muslim dari kejelekan yang terjadi. Wa min asrari sholati wa hukmuha. Ada beberapa misteri atau rahasia-rahasia sholat. Yang pertama adalah anna sababul ghufranid dzunub. Yang pertama ini. Yang pertama, rahasia sholat itu terdapat hikmah terampuninya beberapa dosa kita. Apabila kita menjalankan ibadah sholat, maka dalam satu perjalanan kita satu hari satu malam, mungkin, bukan tidak mungkin atau tidak bisa mengelak, menghindar, kita pasti melakukan maksiat, melakukan yang aktivitas itu menimbulkan dosa. Nah, dosa itu bisa terhapus apabila kita benar-benar menjalankan sholat, melakukan ibadah sholat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berkenan ketika kita menjalankan sholat, maka dosa kita otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa mimma la syakka fi anna sholata taj'alu al-insana daiman ala ittisali billahi tabaraka wa ta'ala. Karena kenapa? Ketika
kita menjalankan sholat dosa kita terampuni. Ibadah sholat alaqah atau hubungan persambungan antara makhluk dengan Khalik, hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada hamba tersebut yang menjalankan ibadah sholat yang niat dan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan, Allah berfirman, qala ta'ala wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanata yudhibnas sayyi'ata dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada ujung hari dan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan, dan itu semua menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingat atau yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, fal hasanatu bi hadhil ayah al-karimah hiya as-shalawatul khamsi kama ra'a jumhurul mufassirin. Para ulama mufassirin menafsirkan al-hasanat di dalam ayat tersebut adalah sholat atau ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahasia atau menjalankan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taqarruban wa ta'abbudan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarruban wa ta'abbudan, yaitu as-sholatu, yang kedua adalah as-sholatu nadhafatun wa tajammul. Jadi yang kedua, rahasia atau misteri kita menjalankan ibadah sholat. Sholat itu menjadi pembersih dan perhiasan, tajammul. Laisat as-sholatu fil Islam ibadatun rohiyatun fahasbu, bal innaha nadhafatun wa tuharatun. Sholat di dalam Islam adalah ibadah roh, tidak ibadah roh saja. Jadi sholat di dalam hukum Islam itu tidak hanya ibadah rohaniyah atau roh saja, bal innaha nadhafatun wa tuharatun. Akan tetapi ada proses pembersihan diri, wa jamalun wa tazyinun, dan memperhias diri. Maka di dalam keterangan lain dikatakan atau diterangkan ada min asaris sujud, dzalika min asaris sujud. Asar sujud ini terlihat atau terletak pada perilaku seseorang, ibadahnya, sholatnya yang baik, maka nadhafah wa tajammul terlihat di dalam perilaku seseorang tersebut. Tidak hanya asar sujud itu terdapat di kening, misalnya ada warna hitam dan lain sebagainya, tidak, tapi perilaku seseorang itulah yang memicu atau dampak dari seseorang melakukan ibadah sholat dengan benar-benar sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu. Li'anna sholat miftahul jannati wa miftahus sholat huwa at-tahur. Dalam
situasi kondisi yang seperti ini. Kita beramai-ramai untuk selalu dianjurkan oleh pemerintah membersihkan diri, terutama tangan kita, cuci tangan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah ajaran-ajaran Islam yang asasiyah, yang sudah lama itu ada. Tapi karena keteledoran kita sendiri, keteledoran ajaran-ajaran yang kita anut justru terabaikan. Sehingga ketika diberi cobaan atau penyakit wabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baru tahu bahwasanya ibadah kita itu ibadah yang membersihkan roh, jasad dan lain sebagainya. Karena apa tadi disampaikan, sholat adalah kunci surga. Nah, seseorang kalau akan masuk surga, maka kuncinya adalah sholat. Sedangkan sholat, kuncinya sholat adalah at-tahur, suci atau bersih. Nah, suci atau bersih. Di dalam Al-Quran jelas disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jika ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke sikut, dan usaplah kepalamu dan kaki, basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Al-ayat ini menunjukkan, ayat ini sangat jelas, kebersihan, membersihkan diri dan lain sebagainya adalah satu ajaran yang dibawa oleh Islam, karena al-Islam fitratun, bersih. Waqad i'tabara al-Islamu an-nadhafatu minal iman. Seperti diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala tanaddafu fa innal islama nadhifun. Bersihkanlah dirimu atau sucikanlah kalian semua, karena Islam itu adalah bersih, suci. Dalam hadis lain, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib wa nadhifun yuhibbun nadhafa. Allah sendiri subhanahu wa ta'ala thayyibun, zat yang maha bersih, maha baik, dan menyukai sesuatu hal-hal yang baik atau yang bersih. Dan nadhifun, Allah sendiri adalah zat yang sangat bersih dan menyintai sesuatu hal yang an-nadhafah, yang bersih juga. Nah, ini satu bentuk tanda atau dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan satu dasar kepada kita semua sebagai umat Islam atau orang Muslim. Kebersihan itu adalah utama. Dan kalau kita lihat orang-orang terdahulu, orang-orang salaf, ada riyadhah, istilahnya dawamul wudu, selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesucian diri untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kalau kita tarik benang merahnya, jadi kebersihan itu semuanya kita melakukan sholat, apalagi wa asna al-Quran ala ahli masjidil Quba wal masjidin Nabawi lihirsihim ala nadhaf. Begitu juga Al-Quranul Karim memberikan satu momen bahwa Al-Quranul Karim memuji orang-orang yang ahli masjid. Pada waktu itu Masjid Quba dan Masjid Nabawi, karena mereka sangat mencintai atau sangat menjaga kebersihan baik di dalam masjid tersebut ketika beribadah dan menjaga kebersihan dirinya masing-masing. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqun an taquma fihi
fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ini jelas bahwasanya masjid itu tempat suci, bersih, sehingga orang-orang yang atau hamba Allah yang datang ke masjid pasti dalam keadaan bersih, suci. Begitu juga masjidnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masjid itu adalah Baitullah dan kebersihannya terjaga. Ketika kita menjalankan ibadah itu diwajibkan, tadi disampaikan di dalam di atas, miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalat at-tahur. Kunci surga adalah salat, dan kuncinya salat itu sendiri adalah suci atau bersih. Sehingga di sini sudah jelas kebersihan itu adalah fitrah yang dibawa oleh ajaran agama Islam. Yang nomor 3, rahasia sholat adalah as-sholatu quwwatun khalqiyatun. Seseorang ketika menjalankan atau melakukan ibadah sholat, maka khalqiyah atau ruhiyah seseorang itu menjadi kuat, atau ketajaman mata batinnya menjadi kuat karena selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat adalah mencegah dari perkataan atau perbuatan yang keji dan mungkar. Hingga seseorang itu sesuai dengan tabiat kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, khalqiyah, ruhiyah dan jasmaniyahnya akan menjadi baik. Tapi kalau kebiasaan itu jelek, maka hidup atau perilaku seseorang itu bisa tampak dari dampak perilaku kejelekan itu sendiri. Yang nomor selanjutnya, nomor 4, sholat. Rahasia sholat adalah as-sholatu sababul jalbir rizki. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi apabila rezeki kita sulit dan lain sebagainya, berarti ada sesuatu di balik sholat kita. Karena di sini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa Tabrani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza nazalat bi ahlihi syiddatun aw dhaikun amarahum bis sholati wa tilawati hadil ayatil karimah. Dalam satu riwayatnya Imam Baihaqi dan Tabrani, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika keluarganya itu tertimpa musibah dan paceklik, maka Rasul memerintahkan kepada keluarganya tersebut melakukan sholat wa tilawati hadil ayati al-karimah, dan membaca ayat yang mulia ini, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ini di dalam surat Toha. Perintahkanlah keluargamu melakukan sholat dan bersabarlah atas menjalankan sholat. La nas'aluka rizqa, saya tidak meminta rizkimu. Nahnu narzuquka, tetapi saya akan memberikan, atau kami Allah akan memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan inilah akibatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada beberapa rahasia-rahasia tadi yang saya sampaikan tentang ibadah sholat, baik itu tadi nadhafah wa tajammul, quwwatul khalqiyah, dan yang pertama adalah sholat menjadikan sababul ghufranid dzunub, karena sesuai dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan umul kitab kepada musanniful hadil kitab dan para guru-guru kita, para ulama, para musannif, para aulia
dan para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dengan tawasul kepada wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah. Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.